pernah kau buka mataku. Kau buka mataku. Hati dan pengertian kami, Tuhan. Hati dan pengertian. Kau buat kami mengerti bahwa hidup ini untuk mengabdi. Ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku. Kaulah tujuanku. Amin. Kau tujuan kami. Hingga kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan. Sekali lagi saudara bersama-sama dengan sungguh. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Kau buka mataku. Ya Tuhan, hati dan pengertianku. Hidup ini bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku. Kaulah tujuanku. Amin. Kau tujuan kami satu-satunya. Hingga kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya tak pernah berbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya tak pernah. Di ujung jalanku, katakan bersama. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya tak pernah berbenam. Pujian yang rasa-rasanya tidak begitu familiar di telinga kita, namun ketika kita menghayati kata demi kata dalam syair lagu itu, membawa kita kepada momen di mana kita harus mengingat bahwa hidup ini singkat dan tujuan kita satu-satunya hendaklah hanya Tuhan. Amin saudara. Tujuan kita satu-satunya dalam hidup ini hendaklah hanya Tuhan. Bukan salah satu, melainkan satu-satunya. Sama seperti Kristus bukan salah satu juru selamat, tapi satu-satunya. Namun kalau kita jujur, kita seringkali mendapati diri kita masih disenangkan, dipuaskan oleh hal-hal yang duniawi. Ayat terakhir ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menang atas pencobaan. Tentu pencobaan bukan sesuatu yang asing ya di telinga kita. Bukan sesuatu yang juga asing dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini, bahkan ketika firman Tuhan tadi kita bacakan, apalagi ya, ketika firman Tuhan tadi kita bacakan bergantian pun ada pencobaan yang sedang barangkali kita alami. Ya, pencobaan untuk tidak fokus. Pencobaan untuk tidak ikut membaca firman. Gak usah, ngapain kamu baca? Biarkan orang di sebelahmu saja yang membaca. Pencobaan untuk apa lagi? Mungkin di rumah gak bisa tidur. Ini waktunya untuk tertidur. Tertidur di rumah Tuhan. Haleluya. Saudaraku, perhatikan. Dari 13 ayat yang telah kita baca ini, kita melihat bagaimana sosok iblis ini bukan sosok yang pertama bodoh ya. Dia bukan sosok atau pribadi yang bodoh. Saya tidak sedang mengagungkan iblis, tapi kita mau melihat kekuatan lawan kita.
Salah satu strategi perang itu bukan bagaimana menyusun siasat peperangan, ya, bagaimana menyusun strategi perlawanan, tapi ketika kita mengetahui dan mengenali siapa lawan kita, ya. Kalau kita nggak tahu siapa lawan kita, mustahil kita bisa memenangkan peperangan. Yang pertama, kita mengetahui bahwa iblis bukan pribadi yang bodoh, ya. Kedua, dia bukan pribadi yang pantang menyerah. Sehingga patutlah kita bersiap-siap dan bersiaga setiap waktu. Amin, saudara? Amin. Dalam 1 Petrus dikatakan, musuhmu itu, yakni iblis, itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan berkeliling di sekitarmu, yang selalu mengambil kesempatan ketika engkau lengah bersiap untuk menelanmu, saudara. Dan Tuhan Yesus pun tidak kurang-kurang mengingatkan para murid berkata, berjaga-jaga dan berdoalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Apa maksudnya? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Memang roh kita, roh manusia memiliki irama penurutan, ingin melakukan kehendak Tuhan. Tapi daging kita ini lemah. Daging kita ini yang penuh dengan dosa, yang sudah terbiasa dengan dosa, yang memiliki natur atau alaminya dosa, membuat kita sulit untuk melakukan atau mengikuti kehendak Allah. Makanya Tuhan Yesus katakan, berjaga-jaga dan berdoalah. Saudaraku, menang atas pencobaan, tentu ketika kita berbicara, ketika kita merenungkan bagaimana menang atas pencobaan, tidak serta-merta. Akhirnya ketika kita keluar dari pintu gereja ini, kita masuk kepada gelanggang kehidupan kita hari lepas hari, akhirnya kita otomatis menang dalam pencobaan. Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Namun diharapkan ketika firman Tuhan hari ini diberitakan, kita memiliki modal bagaimana menjalani kehidupan hari lepas hari, sehingga pencobaan yang every time itu, yang setiap waktu itu datang kepada hidup kita, kita bisa mengatasinya. Amin, saudara? Mari kita belajar bagaimana firman Tuhan mengajar kita tentang menang atas pencobaan. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Sebelum memulai masa pelayanannya, ini Tuhan Yesus dibaptis, ya. Kisahnya Tuhan Yesus dibaptis kala itu. Sekitar usianya yang 30 tahun. Nah, sebelum memulai masa pelayanannya, ia dibaptis, Tuhan Yesus dibaptis, dan Roh Kudus membawanya ke padang gurun untuk diuji. Tadi sudah kita baca, ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Apa yang dilakukan di Sungai Yordan? Dibaptis. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya dalam hati, mengapa Yesus yang adalah Tuhan, dia dibaptis? Mengapa? Bukankah dibaptis itu untuk orang Kristen? Bukankah kita yang adalah manusia biasa saja yang dibaptis? Bapak Ibu, hendaknya kita ketahui bahwa tradisi baptis itu bukanlah tradisi orang Kristen. Ya, kebiasaan membaptis itu bukanlah tradisi Kristen. Kenapa? Karena tradisi atau kebiasaan baptis membaptis ini sudah ada sejak bahkan Yesus lahir ke dunia. Ya, ini sudah menjadi tradisi purbakala bagi orang Yahudi. Baptisan merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan oleh semua orang. Itu biasa dilakukan kala itu. Ya. Namun perlu kita ketahui tujuan baptisan itu kala itu, ya. Apa tujuan baptisan kala itu? Salah satunya adalah tujuan baptisan itu untuk pertobatan. Pertobatan maksudnya seperti apa? Ada orang-orang yang non-Yahudi yang mau beragama Yahudi yang disebut Judaism atau Yudaisme. Nah, orang-orang yang non-Yahudi ini ingin menganut agama Yahudi, mereka disebut kaum proselit. Nah, mereka harus dibaptis untuk bisa mengikuti agama atau menganut agama Yahudi itu. Jadi ini menjadi salah satu tujuan baptis di kalangan orang Yahudi kala itu. Pertobatan, artinya mereka masuk kepada kepercayaan atau iman yang baru, yaitu
Judaism atau agama Yahudi. Ya. Kemudian tujuan baptisan yang lain adalah penyucian atau pembersihan. Biasanya dilakukan oleh para imam sebelum melayani. Makanya di kolam di tabernakel, di kemah suci, saudaraku, sebelum ada bait suci, itu ada yang namanya kolam pembasuhan. Kalau di kalangan saudara kita orang Islam, kita kenal mereka melakukan wudu sebelum sembahyang. Nah, itu praktik yang juga dilakukan jauh sebelum mereka lakukan, orang Yahudi sudah lakukan. Sebelum beribadah, saudaraku, sebelum orang Yahudi beribadah, mereka membasuh diri dulu. Nah, hal serupa dilakukan, yakni baptisan ini untuk menyucikan diri. Nah, dalam Yahudi ada juga yang disebut dengan Mishnah. Mishnah ini apa? Ajaran-ajaran, aturan-aturan, ide-ide, pandangan-pandangan para tua-tua Yahudi yang dituliskan, tapi tidak menjadi Alkitab. Walaupun itu tidak masuk dalam Alkitab, itu juga menjadi bagian dari aturan yang patut mereka ikuti, Mishnah. Nah, dalam Mishnah itu juga terdapat aturan baptisan ini, ya. Misalnya adalah salah satu ya, bunyinya seperti ini: jika orang Farisi menyentuh pakaian dari masyarakat umum, mereka menjadi najis dan perlu dibaptis, atau istilah lainnya itu tefilah. Jadi saudara, apa yang mau saya sampaikan di awal perenungan kita hari ini, bahwa baptisan itu sesuatu yang memang biasa dilakukan di kalangan Yahudi pada zaman Yesus. Ya. Kenapa Yesus dibaptis? Yang kita kenal dan kita sembah Dia sebagai Tuhan, Sang Juru Selamat. Karena memang itu satu tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi kala itu. Ya. Jadi bukan soal siapa identitasnya, siapa dia, tapi semua orang melakukan itu, saudaraku. Ya. Nah, coba kita lihat pencobaan di padang gurun. Ayat pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, keluar dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kalau dalam kitab Matius ya dan Markus dikatakan untuk dicobai, untuk diuji. Ya. Ayat 2, di situ ia tinggal, di mana? Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Sesudah 40 hari ia lapar. Saudara pernah puasa? Pernah puasa kok? Paling lama berapa hari kok? Sampai 40 hari. 40 hari juga. Tidak makan apa-apa dan tidak minum apa-apa. Oh enggak. 3 hari yang tidak makan apa-apa dan tidak minum apa-apa, ya. Makan angin ya. Di kampus dulu waktu masih kuliah ada teman-teman saya ya yang cukup militan dalam puasa ini. Ada yang minimal itu 3 hari 3 malam. Ada yang 5 hari 5 malam. Ada yang 1 minggu 7 hari 7 malam. Tidak makan, tidak minum. Tidak sahur Bapak Ibu. Ada yang 10 hari 10 malam. Ada yang sampai 2 minggu. Kalau angkatan kami, sebelum kami, saya dengar kisah para pendahulu, ada juga yang sampai 40 hari 40 malam nggak makan apa-apa. Sampai kurus kering, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, rebahan saja di dalam kamar. Dan doanya pun tidak sambil duduk, sambil rebahan. Ada orang yang cukup kuat melakukan hal itu. Berita baiknya, jangan berpikir dan jangan merasa bahwa ketika kita berpuasa lebih banyak maka kita lebih rohani. Ya. Saya dulu khususnya waktu masih kuliah cukup jarang berpuasa. Karena saya ini modelnya kalau lapar itu otaknya nggak kerja. Otaknya susah jalannya kalau lapar. Makanya saya itu wajib jam 7:30 pagi itu harus sudah sarapan. Otak saya itu lemot kalau lapar.
Apalagi waktu kuliah itu kan setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu kita kan belajar ya. Nah kalau lapar itu otak saya buntu, nggak jalan. Tapi walaupun begitu saya pernah coba untuk berpuasa 3 hari 3 malam seperti Koanto tadi. Saya mau rasakan bagaimana sih suasana atau bagaimana berpuasa itu. Saya coba, awalnya gagal. Niatnya 3 hari, 2 hari langsung buka. Kenapa? Mau mati rasanya, Bu. Aduh. Hari pertama, ini yang sudah pernah ya. Hari pertama itu kita masih cukup kuat. Tapi menjelang sore, menjelang malam, itu sudah lapar tingkat tinggi, saudara. Ya, lapar tingkat tinggi. Mulai mulut udah mulai mengeluarkan bau-bau tidak sedap. Bayangkan tidak makan ya. Jadi kalau orang puasa itu biasanya nafasnya bau. Seperti kita kalau belum makan, belum sarapan kan? Ya, untung kita pakai masker. Jadi yang belum sarapan gak terlalu ketahuan. Hari pertama itu pagi sampai siang masih enjoy. Oh begini doang ya, sepele. Belum tahu dia. Sore menjelang malam baru mulai keroncongan. Krok, 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 krok. Hari kedua mulai itu badan terasa panas. Badan terasa panas semua sehingga mandi subuh jam 4, jam 5 pagi itu gak masalah. Biasanya kita itu jam 7, jam 8 baru mandi. Kalau puasa itu badan kita panas, saudara. Mungkin karena kekurangan cairannya. Jadi panas. Sampai ada teman saya yang saya cerita tadi itu ya, seminggu ada yang 10 hari puasa. Itu berendam di kamar mandi, berendam. Kenapa? Karena panas. Dan hari kedua kabar buruknya, saudara. Kabar buruknya ketika kita berpuasa hari kedua, ini pengalaman saya ya. Itu mulai mimpi-mimpi tidak benar. Mimpinya mulai mimpi menyeramkan. Apa itu? Mimpi makan es buah. Mimpi menikmati makanan-makanan yang enak dan yang dingin, yang segar. Mulai mimpinya mimpi-mimpi yang menyeramkan. Tapi kalau bisa kita lewati hari kedua itu, hari ketiga lebih enak biasanya. Hari ketiga itu, hari pertama, puasa pertama saya gagal kan ya, sampai hari kedua doang. Saya coba lagi berapa waktu kemudian, sampai hari ketiga. Dan umur segini, saya kuatnya sampai 3 hari doang. Nggak bisa lebih lama dari itu. Hari ketiga itu keinginan makan itu sudah mulai tidak terasa. Sama seperti kita kalau menahan lapar ya seharian gitu. Akhirnya keinginan untuk makan itu terlewatkan gitu. Ada makanan pun udah nggak selera gitu. Hari ketiga keinginan makan mulai sudah tidak terasa. Tapi lemes. Jalan pun seperti mengambang, saudara. Seperti mengambang. Kemudian secara fisik tidak bergairah lagi, saudara. Kenapa? Udah lemes. Tapi kalau hari ketiga bisa dilewati dan masih kuat imannya, hatinya untuk melanjutkan, biasanya masih bisa. Tapi saya belajar banyak dari 3 hari dan 2 hari saya puasa itu. Saudara tahu? Pelajarannya sederhana sebenarnya. Ketika saya selesai puasa, jam 5:30 menjelang jam 6 gitu ya, berbuka. Ini situasinya waktu itu di kampus ya. Jadi kita lapor ke orang dapur untuk bahwa kita akan berbuka hari ini. Kita akan mengakhiri puasa supaya orang dapur mempersiapkan. Itu nggak boleh langsung makan bubur, apalagi sate, saudara. Bisa lewat. Pertama apa? Teh manis dulu yang hangat. Langsung 1 cangkir? Enggak, 1 sendok dulu. Supaya di dalam itu enggak kaget. Ya. Ada yang saya dengar kisahnya, enggak tahu aturan itu, setelah puasa langsung dimbat, ya. Enggak tahu aturan, tidak bisa menerima di dalam, akhirnya meninggal dunia. Ada. Nah saudara, waktu saya minum 1 sendok, saya teguk itu 1 sendok teh manis hangat. Yang saya sadari begini, betapa saya ini lemah ya. Betapa saya ini lemah. Hanya 3 hari tidak makan nasi, tidak mengkonsumsi apa-apa, saya bisa selemas ini. Kemudian dengan 1 tegukan teh manis hangat itu, saya seperti merasa hidup kembali, saudara. Lihat bagaimana manusia itu lemah,
kekuatan kita terbatas. Saya setelah puasa seperti itu, menyadari hal itu, lebih menyadari betapa lemahnya saya sebagai manusia, dan saya pikir semua manusia. Dan sudah tidak sepatutnya lagi memiliki kesombongan. Kenapa? Karena terlalu lemah. Saya 3 hari, Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Setelah itu dia lapar. Dan saya pikir ini bukan lapar yang biasa. 40 hari 40 malam. Karena apa? Karena di sana tidak ada warteg di sana, tidak ada yang jualan kue tiaw siram di sana, tidak ada abang-abang yang jualan nasi padang, yang abang-abang yang jualan nasi goreng yang selalu lewat. Tidak ada. Hanya ada siapa? Dia, iblis, dan barangkali benda-benda mati dan binatang-binatang buas. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, mulai nih iblis lihat peluang. Saudara, iblis sangat kompeten melihat peluang dalam hidup kita. Kapan dia bisa menyusup, masuk, dan kapan dia harus berjaga-jaga. Saudara pikir iblis itu bodoh sehingga ia berani mau mengkudeta Tuhan? Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Pasti dia sudah mengukur kemampuannya dan kemungkinan bisa menang. Sehingga oknum satu ini pastilah bukan pribadi yang bodoh. Dia punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Sehingga patutlah kita serius berjaga-jaga. Jangan percaya kalau ada orang berkata bahwa iblis hari ini sudah tidak berdaya. Memang iblis sudah tidak berdaya sepenuhnya untuk menyeret kita ke api kekal di neraka. Kenapa? Kematian Kristus memungkinkan setiap orang untuk selamat dan keluar dari ancaman api kekal. Tapi saudara, jangan berpikir bahwa iblis sama sekali tidak bisa lagi, tidak berkuasa lagi untuk membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan terlempar ke api kekal. Iblis sudah tidak ada taringnya lagi. Emangnya kayak singa ompong gitu. Enggak juga. Kalau dikatakan sudah tidak ada taringnya, itu maksudnya itu tadi, tidak berkuasa sepenuhnya untuk menyeret manusia ke dalam api kekal. Kenapa dikatakan tidak berkuasa sepenuhnya? Masih bisa. Masih bisa. Yesus aja dicobai, apalagi manusia. Makanya kita perlu dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Amin, saudara. Lihat ayat yang ketiga. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus. Melihat celah itu, iblis berkata kepada Tuhan Yesus dalam kondisi yang lapar. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lihat. Iblis tahu pada saat itu yang Yesus butuhkan bukan jalan-jalan ke luar negeri, bukan tambah saldo OVO, bukan transferan, bukan lain-lain, ya, bukan nama baik, tapi lihat, yang pertama waktu itu dibutuhkan apa? Karena lapar tentu butuh makanan. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepada iblis apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yang pertama, saudara, iblis ketika mencobai manusia, sasaran yang pertama selalu itu keinginan daging manusia itu sendiri. Dan kebutuhan fisikly manusia itu sendiri. Perhatikan ini Bapak Ibu. Ini selalu menjadi salah satu sasaran utama, sasaran empuk iblis dalam mencobai manusia. Kan kamu butuh, udah ambil aja. Udah, Tuhan juga maha tahu. Tuhan juga mengertilah. Cincailah Tuhan mah. Pertama, iblis mencobai Tuhan Yesus dalam hal keinginan daging, termasuk di dalamnya semua keinginan, bahkan kebutuhan fisik kita.
Kita ditawarkan sesuatu yang bisa menjadi pemuas keinginan daging kita atau pemuas kebutuhan fisik atau keinginan fisik kita. Pada saat itu Yesus lapar dan iblis mencobai dia untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Bisa nggak Tuhan lakukan itu? Bisa nggak? Bahkan tanpa ada batu, dari yang tidak ada menjadi ada, Tuhan bisa lakukan. Ya? Dan itu sudah terjadi, sudah terbukti dia lakukan. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Iblis mencoba Yesus untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Namun Yesus menjawab dengan mengutip Ulangan 8 ayat 3 yang berbunyi seperti ini. Jadi ia merendahkan hatimu, ini firman Tuhan kepada orang Israel. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ini Ulangan 8 ayat 3 ya. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku, iblis melihat celah bahwa melalui kebutuhan dan keinginan manusia, dia sangat berpotensi untuk masuk dalam hidup manusia. Maka dari itu kita belajar untuk hati-hati dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita damba-dambakan. Jangan sampai yang kita inginkan itu ya sesuatu yang sebenarnya tidak prinsip. Orang begini kita maunya begitu juga. Orang seperti itu kita mau seperti itu juga. Ketika hal itu memang kita butuhkan tentu tidak ada yang salah. Apalagi kita juga mampu. Tapi saudara, seringkali kesulitan-kesulitan hidup kita itu bukan karena iblis, bukan karena Tuhan, tapi karena kita sendiri. Seringkali kesulitan-kesulitan masalah dalam hidup itu, dalam hidup kita ya saudaraku, itu dihasilkan oleh banyaknya keinginan kita. Kita yang tidak bisa menyaring, kita yang tidak bisa memfilter, kita yang tidak bisa memilah-milah manakah keinginan dan manakah kebutuhan. Kita seperti apa ya? Seperti sudah termakan lagunya Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Mungkin kita tidak menyanyikan lagu itu. Mungkin juga Bapak Ibu tidak mengetahui lagu itu. Tapi gerak hidup kita coba lihat, jangan-jangan kita seperti itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Nggak sanggup tapi pengen. Sehingga segala cara kita lakukan. Iblis berkata, ngomporin di hati kita. Kamu butuh itu, udah libas aja. Pelajaran pertama, saudaraku, bahwa iblis mencobai kita, mencobai Tuhan Yesus, dan mencobai manusia pun. Ini menjadi pola ya Bapak Ibu. Pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus ini menjadi pola yang juga terjadi dalam hidup para pengikut Yesus. Pola yang pertama kita lihat bahwa iblis mencobai manusia, mencobai Tuhan Yesus dalam ayat ini dalam hal keinginan daging atau kebutuhan dan keinginan fisik. Seolah-olah iblis ini benar ketika berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Memang dia anak Allah. Dan memang dia bisa mengubah batu menjadi roti. Tapi tanpa mengikuti perintah iblis. Tuhan bisa melakukan segalanya, tapi tanpa instruksi iblis. Seolah-olah iblis bilang begini, buktikan dong kalau kamu memang benar anak Allah. Ubah batu ini menjadi roti. Buktikan dong, buktikan. Emangnya Yesus krisis kepercayaan diri, krisis identitas? Tidak. Dia tahu siapa dirinya, maka dia tidak perlu melakukan apa yang iblis minta atau perintahkan. Kita pun harus begitu. Kita tahu siapa diri kita, maka kita tidak perlu membuktikan identitas kita dengan mengikuti cara iblis. Yang kedua Bapak Ibu, perhatikan ayat 5.
Kemudian ia, yakni iblis, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Hal ini mungkin gak sih? Mungkin sekali. Kalau Bapak Ibu mengikuti kesaksian orang-orang yang pernah menjerumuskan diri dalam dunia okultisme atau kuasa-kuasa gelap, maka hal seperti ini bukan sesuatu yang mengherankan. Saudara pernah nonton film Mak Lampir atau Nini Pelet? Dendam Nyi Pelet. Pernah Pak? Mak Lampir. Saudara, kalau pernah melihat film itu, tentu saudara pernah lihat adegan di mana mereka mencari seseorang itu tanpa GPS. Tanpa GPS. Cari di mana suamiku hari ini? Di mana dia? Mbah Dukun tidak bilang, coba lacak GPS mobilnya. Tidak begitu. Coba telepon dia, enggak begitu. Diambillah satu baskom, isi air, taruh jeruk purut, dimantrain, ya. Muncul Pak Hasan lagi di GBI Avenuel, Taman Surya 5. Untung di GBI, Pak. Untung di gereja, Pak. Kalau enggak di gereja bisa masalah, Pak. Saudara, hal serupa itu bisa dan barangkali seperti itu juga yang dilakukan nih. Diperlihatkan kemegahan segala kerajaan dunia. Ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Kemuliaan, kemegahan dunia ini telah diserahkan kepada iblis sejak manusia jatuh dalam dosa. Ya, ada dalam genggaman kuasa iblis dan Tuhan tidak Tuhan tidak counter itu ya. Tuhan tidak tentang itu. Karena memang itu benar. Ya. Dunia ini ada dalam kuasa iblis. Saudaraku. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Wow, ini powerful sekali nih iblis. Jadi kata iblis kepada Yesus, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudaraku, ini Yesus tahu siapa dirinya. Yesus tahu apa misinya ke dunia. Yesus tahu siapa dirinya, sehingga dia tidak perlu ikutin godaan, tawaran, perkataan iblis ini. Dia sadar bahwa dialah yang menciptakan segalanya. Iblis mulai tipu-tipu. Iblis mulai tipu-tipu. Tapi Yesus tahu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tidak ada satupun yang jadi tanpa dijadikan oleh dia. Firman Allah yaitu Yesus sendiri yang menciptakan segala yang ada. Nah hari ini iblis nawarin, ku kasih deh sama lu. Yesus tahu, ini memang di bawah kuasamu, tapi tidak selamanya. Tidak selamanya. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu, kata iblis. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang kedua saudara, iblis itu menggunakan keangkuhan hidup. Ya. Bagaimana supaya kita terlihat elegan, supaya kita terlihat powerful, supaya kita disanjung, bagaimana supaya kita ada di posisi yang tinggi, keangkuhan hidup. Iblis mencoba menyalahgunakan ayat Alkitab untuk mencobai dia. Lihat, tadi kan dikatakan, kata iblis ayat 6, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Iblis mencoba menyalahkan ayat Alkitab untuk mencobai dia.
Tetapi Yesus menjawabnya dengan ayat Alkitab lainnya untuk meluruskannya. Ulangan 6 ayat 16 dengan menegaskan bahwa menjadi sebuah kesalahan bagi Yesus untuk menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepadanya. Saudaraku, ranah kehidupan kita selain keinginan daging atau kebutuhan fisik, yang kedua yang sering kali menjadi sasaran iblis adalah keangkuhan hidup. Kita angkuh, kita nggak mau rendah hati, ya. Kita mau kuasa, kekuasaan, kita mau dihormati, sehingga bagaimana supaya dihormati, kita bisa lakukan itu. Ya. Bulu perindu supaya dirindukan. Kemudian jimat-jimat, mantra-mantra supaya disegani. Pernah dengar kesaksian orang-orang seperti itu? Dia merasa dia tidak punya kekuatan apa-apa, sehingga dia berdukun. Minta jimat, minta ilmu, minta minta sesuatu lah. Sehingga apa? Sehingga siapapun yang melihat dia hormat, segan, tunduk. Ada yang begitu, saudara. Ada yang begitu. Keinginan untuk dihormati, keinginan untuk dihargai. Memang itu manusiawi ya. Itu sifat manusia, natural manusia. Tapi ketika kita tidak dihargai, tidak dihormati pun, hendaknya kita tidak sakit hati. Yang penting kita lakukan yang benar. Ya. Kita ingin dihormati, kita ingin dihargai, kita ingin disegani. Sehingga apapun kita lakukan, termasuk melibatkan diri pada okultisme tadi. Tidak sedikit kita berjumpa dengan orang yang akhirnya tidak ke gereja lagi. Kenapa? Karena merasa tidak dihormati. Merasa tidak dihargai. Wah, Pak Pendeta, aku datang gak disapa. Wah, Pak Hasan, hari ini aku gak disapa, biasanya disapa. Wah, asernya hari ini enggak ini ya, rada cuek misalnya. Sehingga ini nih, keinginan akan keangkuhan hidup seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, ayat 9. Kemudian ia, nah lihat, yang pertama gagal, yang kedua gagal maning ya. Gagal maning, iblis tidak berhenti. Yang ketiga ayat 9, kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, lihat, 2 kali gagal dan Yesus selalu membalikkan percobaan itu dengan ayat firman Tuhan. Mulai ini iblis tidak kehilangan akal. Dia pakai firman Tuhan untuk mencobai kita. Mencobai Yesus kala itu. Dikatakan apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, kata iblis. Dia pakai ayat firman Tuhan. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini kan kutipan dari Mazmur 91 ya, saudaraku. Iblis, lihat nih, 2 pencobaan yang sudah dia gencarkan, gagal, terpental, dimentahkan. Dan ketika Yesus menolak pencobaan itu, mengalahkan iblis, selalu menggunakan firman Tuhan. Lihat, Yesus mengalahkan iblis tidak dengan yang lain-lain, dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Jadi mustahil kita bisa menang atas pencobaan kalau kita tidak tahu, kita tidak memiliki firman Tuhan. Dunia berkata, lu jual gua beli. Tapi firman Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kita nggak tahu firman Tuhan itu kan tentu kita akan menganut ajaran dunia, lu jual gua beli, kan gitu kan. Yang ketiga, iblis mencobai Yesus
dalam hal keinginan mata. Jika ada jalan pintas untuk menjadi Mesias yang tidak memerlukan upaya pengorbanan di kayu salib, maka inilah jalannya. Iblis telah menguasai kerajaan dunia, tadi sudah disebutkan. Bapak Ibu bisa cek di Efesus 2 ayat 2. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus dengan menggunakan ayat firman Tuhan, seolah-olah kalau menggunakan firman Tuhan maka perkataan itu benar. Nah ini jangan sampai kita melakukan apa yang dilakukan iblis, saudara. Dia menggunakan firman Tuhan sehingga seolah-olah perkataannya itu menjadi benar. Nah kita jangan sampai membenarkan kesalahan kita hanya dengan menggunakan atau menyalahgunakan firman Tuhan. Sering terjadi perang ayat kan? Perang ayat untuk membenarkan diri sendiri. Iblis telah menguasai kerajaan dunia, betul. Namun dia bersedia untuk memberikan semuanya itu kepada Yesus sebagai imbalan terhadap kesetiaannya. Jawab Yesus ayat yang ke-12. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus itu tidak berfokus kepada apa-apa, dia hanya berfokus pada firman Tuhan. Sehingga apapun yang ditawarkan oleh iblis, dia selalu memandang kepada firman Tuhan. Demikian juga kita Bapak Ibu. Tawaran, cobaan, pencobaan, ujian iman dalam hidup bisa datang dalam 3 ranah ini, ya, kebutuhan fisik atau keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, itu bisa datang berganti-gantian dalam hidup kita. Tapi kalau kita fokusnya kepada firman Tuhan, kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Pesan penting bagi kita hari ini, yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, bahwa iblis tahu kelemahan manusia dan memanfaatkan itu untuk menghancurkan manusia. Perhatikan, ia gagal melawan Allah sejak mengkudeta Tuhan ya. Dia gagal, akhirnya dilempar dari sorga, diusir dari sorga. Dia menjadi iblis. Iblis artinya apa? Dari bahasa Ibraninya kata Satan, artinya musuh atau lawan. Dia menjadi lawan Allah. Karena gagal melawan Allah, maka ia berusaha hancurkan anak-anak Tuhan. Lihat aja, film-film yang kita tonton itu menjadi gambaran bagaimana trik yang dilakukan oleh iblis. Ya. Gagal melawan bapaknya, anaknya yang dilukai. Ya. Gagal melawan orang tuanya, keluarganya yang dihancurkan. Saudara-saudaranya yang diserang. Seperti ini pola-pola iblis tuh. Tuhan gagal dilawan, anak-anaknya diserang, kita ini. Karena dia tahu, mustahil ini melawan Tuhan. Kalau Tuhan gak bisa dilawan, hancurkan anak-anaknya, kita ini. Lihat, ia gagal melawan Allah, maka ia berusaha hancurkan anak-anaknya. Maka dari itu, mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Pelajaran yang kedua. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita, ini Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri, Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan Yesus telah dicobai dan menang. Haleluya. Ia mengerti bagaimana rasanya menjadi manusia dan berjuang saat dicobai. Sepertinya Tuhan hendak bicara bagi kita seperti ini. Aku pun telah mengalami hal itu loh. Aku pun pernah dicobain loh, bukan lu doang loh. Bukan kamu saja. Dan aku bisa menang. Kamu pun bisa memenangkannya. Seolah-olah Tuhan berbicara begitu kepada kita. Lihat bagaimana Tuhan Yesus memenangkan pencobaan itu. Memenangkan argumentasi dan adu ilmu itu ya. Dia memenangkannya dengan firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus telah dicobai dan dia menang. Dan kita pun masih akan terus dicobai. Masih bisakah kita menang? Kalau kemarin kalah, mungkin karena kita kurang berpegang pada firman Tuhan. Hari ini menjadi peringatan bagi kita. Ayo lebih sungguh cintai firman, sehingga kita tidak kalah.
sehingga kita bisa menang. Yang ketiga, yang terakhir. Serangan iblis datang kepada kita melalui pencobaan yang begitu banyak. Namun semua akan melalui 3 jalur itu tadi. Apa itu? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini sudah disebutkan juga dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Coba kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi semua yang ditawarkan oleh iblis tadi itu memang bukan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Tapi itu seolah-olah menjadi kebutuhan kita. Seolah-olah itu menjadi sesuatu yang harus kita miliki. Sehingga iblis akan terus menawarkan itu. Kembali ke kita. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, maka kita pikir, wah, firman Tuhan juga bilang begini. Kita membenarkan kesalahan kita dengan menggunakan firman Tuhan. Alkisah, satu peristiwa, seorang anak muda hendak bepergian ke satu tempat, dan dalam perjalanannya itu, saudaraku, dia menaiki atau menumpangi satu bis ya. Dia menumpang di satu bis. Dan ketika dia menumpang di satu bis, ini perjalanan yang cukup panjang, sehingga banyak hal bisa dilakukan di bis itu. Singkat cerita, saudara, anak muda atau pemuda ini ternyata duduk bersebelahan dengan seorang wanita yang cukup cantik. Ya. Perjalanan yang panjang membuat penumpang ngantuk, ada yang tertidur. Tapi pemuda ini tetap terjaga. Tidak begitu dengan wanita yang duduk di sebelahnya. Saudara, pada tikungan yang pertama, tanpa disadari wanita ini jatuh dan merebahkan kepalanya di pundak sang pria. Si pria berkata, darah Yesus. Kemudian dikembalikan, didorong kepalanya, darah Yesus. Ini tidak benar ini, dia pikir. Kemudian bis terus melaju dengan kencangnya. Di tikungan yang lain selanjutnya, wanita ini masih tertidur dan dia kembali jatuh, tidak hanya di bahu sang pria, tapi jatuh hampir ke dadanya. Kemudian dengan kaget pria berkata, "Oh Tuhanku, tolong aku." Kemudian sambil membenarkan posisi duduk wanita itu. Saudaraku, namanya juga ilustrasi ya. Di tikungan yang ketiga, saudara, di tikungan yang ketiga yang selanjutnya, mungkin wanita ini terlalu lelah dan akhirnya tidur lelap ya. Di tikungan tajam selanjutnya, dia jatuh ke pangkuan sang pria. Dan pria berkata apa? Ya Tuhan, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah jadi. Apa maksudnya? Saudara, seringkali kita membenarkan situasi, kondisi sebagai cara Tuhan memberkati kita. Mungkin ini cara Tuhan. Mungkin ini rencana Tuhan untuk menolongku. Kalau engkau tahu firman Tuhan, tentu engkau tidak akan berkata, Tuhan, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu jadilah. Kalau tahu firman Tuhan dan berfokus pada firman Tuhan, tentu hal itu tidak akan terjadi. Ya saudaraku, saya mau menutup perjumpaan kita pada siang ini dengan satu tayangan singkat. Bisa ditayangkan, bro? Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bersenjatakan firman, berperisai iman, tapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Saat ku bicara peperangan rohani, kadang aku lupa sampai ku tidak menyadari. Bukan cuma saat-saat di kebaktian, tiap detik hidupku adalah kesaksian. Now I see, perang yang sesungguhnya adalah hidup tiap hari yang seutuhnya. Every day is a spiritual war.
warfare. Siap sedia, cause the devils don't play fair. Mitos, jangan fokus pada mistik. Ini perang rohani, bukan perang fisik. 2 jam seminggu jelas tidak cukup. Jangan sampai tertipu, kesadaran tertutup. Segala roh yang ada di dalam dunia, rasa besar roh yang ada dalam diri kita. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi oleh rohmu, ku tak akan kalah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bersenjatakan firman, berperisai iman, stand firm. Tapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, baju zirahkan keadilan, topang ketegaran, berkasut kerelaan agar kuat berjalan, berperisai iman, berketopong keselamatan, pedang roh, firman Allah, robohkan setan kalah, stand firm, hadapi godaan dan masalah, tak kalah selesai, ku tetap berdiri, karena Tuhan ikut berperang di kanan kiri. Sadarlah dengan firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam setiap doamu itu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bersenjatakan firman, berperisai iman, stand firm. Perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Ya, terima kasih. Saudaraku, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Lagu ini diambil dari Efesus pasal 6. Saya bacakan bagi kita. Akhirnya, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin saudara. Hendaklah kamu kuat. Tapi kekuatan kita tidak bisa kita kumpulkan, tidak bisa kita bentuk hanya dengan latihan fisik, makan makanan sehat, istirahat dengan cukup, dan lain sebagainya. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, stand firm, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Ya, artinya apa? Perlengkapan senjata kita yang pertama itu kita hidup dalam kebenaran. Kemudian berlaku adil, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu yang ketiga. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Apa itu iman? Ketaatan kepada Tuhan. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman yang benar dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Barangkali saudara pernah dengar atau sering dengar yang namanya Daud Tony, Pastor Daud Tony, yang adalah tadinya seorang pegiat okultisme di Indonesia, ya, seorang dukun santet yang menurut kesaksiannya salah satu dukun santet terhebat di Indonesia. Tapi akhirnya bertobat karena kalah melawan Tuhan. Tuhan dilawan, ya. Iblis aja kalah, lu lawan. Dia perang, adu ilmu dengan Gilbert Lumoindong dan akhirnya kalah. Menurut kesaksiannya 1 tahun dia jadi orang gila gini, gak sadarkan diri. Tapi akhirnya dia sembuh oleh karena mujizat Tuhan. Dalam satu kesaksiannya dia berkata begini, orang Kristen kalau hidup benar tidak bisa disentuh oleh kuasa gelap. Kalau hidup benar loh ya. Orang Kristen kalau hidupnya benar tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-guna. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita dapat mengenali dan mengalahkan pencobaan demi pencobaan dalam hidup, Bapak Ibu, hanya dengan memenuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran.
Satu-satunya senjata untuk menyerang dalam perlengkapan senjata Laskar Kristus saat peperangan rohani adalah pedang roh. Apa tadi dikatakan? Firman Allah. Firman Allah adalah pedang kita untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Hidup dalam iman, hidup dalam kesucian, kebenaran, ketaatan kepada Tuhan. Miliki firman. Mempelajari firman Allah secara intim. Dan akan menempatkan pedang itu di tangan kita dan memberi kita kemenangan terhadap semua pencobaan. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Dan seperti lagu tadi dikatakan, now I see, bahwa sebenarnya peperangan sesungguhnya itu setiap hari, bukan hanya 2 jam di gereja. Itu tidak cukup. Setiap hari, bagaimana kita melawan keinginan daging kita, keangkuhan diri kita, keinginan mata kita, disitulah peperangan kita. Ayo jemaat Avenuel, kita sama-sama berperang melawan keinginan-keinginan itu. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Bagaimana caranya? Hanya satu, firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang datang bagi kami hari ini. Mengingatkan kami bahwa kami bukan pribadi yang kebal terhadap pencobaan. Selama kami masih hidup, pencobaan akan terus datang menghampiri kami. Semakin kami setia kepada Tuhan, seringkali kami merasakan semakin pencobaan itu terasa bagi kami, semakin berat rasanya. Semakin kami hendak mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kuat tantangan atau ujian, cobaan itu menghampiri kami. Namun hari ini kami diingatkan bahwa kami bisa memenangkan pertandingan itu. Kami bisa memenangkan dan mengalahkan iblis dalam pencobaan itu dengan firman-Mu. Tuhan, kami menyadari ini bukan perkara mudah. Namun biar kami terus memaksa diri kami semakin hari semakin mencintai firman Tuhan. Memaksa diri kami semakin hari semakin beriman, taat, tunduk kepada Tuhan. Memaksa diri kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, Tuhan kiranya terus berbicara di hati setiap kami. Demi Kristus kami berdoa, haleluya. Saudara yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudaraku.